saya kepepet kalau orang bilang. Loh, kok bisa kepepet? Ya karena saya sendiri sakit. Saya harus makan sayur yang sehat. Kalau saya nggak ada sayur yang sehat, sayur asal beli aja di market, atau kita nggak tahu cara tanamnya gimana, kita makan malah jadi penyakit. Nah, dengan menanam sumber sehat yang baiknya itu, saya kan makan sendiri. Dengan makan, saya ikutin teori-teori yang benar-benar, yang benar sayur sehat tuh gimana. Dengan saya makan, badan saya membaik. Dengan makin sehat itu, mau nggak mau jadi ada satu dari dalam membangun bahwa kamu bukan hanya cuma buat sendiri. Kalau kamu bisa ngajarin orang. Hari ini kita lagi proses panen di dalam greenhouse, yaitu ini tim saya lagi ngambilin buah-buah yang udah layak dipanen. Jadi udah dikasih tanda sebelumnya, jadi mana buah-buah yang akan dipanen. Proses panennya, jadi buahnya langsung dipotong dan tanamannya juga langsung dipotong juga, biar kelihatan tanaman mana yang buahnya sudah dipanen. Emang diambilnya satu pohon satu buah, biar untuk membedakan tanaman mana yang sudah dipanen dan supaya pertumbuhan melonnya juga maksimal. Melon yang usianya udah layak panen, ini biasanya ditandai dengan di sini ada daun yang kayak mengering. Nah, kayak gini, ini mengering kayak gini. Ini biasanya ini udah menunjukkan bahwa ini udah layak panen, gitu kan. Jadi kalau daunnya mengering di ininya, terus dia usianya udah pas untuk dipanen itu sekitar 85 hari, seperti itu. Memang di tengah-tengah jalan seringkali ketemu musuhnya, yaitu hama. Ketemu virus. Wah, panenan jadi nggak sukses. Cuman dalam hati, kalau saya nggak bisa suksesin, bagaimana kita bisa jadi yang pembisnis di agriculture ini bisa didik orang. Nah, dengan mau mendidik orang, dengan mau sharing ilmu ini, saya harus bisa menghadapi kegagalan itu. Pernah saya sampai sekali gagal panen yang namanya melon. Sampai binatangnya, dikasih binatangnya nggak mau makan itu melon, saking nggak enaknya. Dalam hati, aduh saya udah invest kok habis duitnya gitu ya. Dalam hati, karena saya harus mendidik orang, pasti semua petani mengalami ini proses, namanya kegagalan panen. Kalau saya nggak bisa lewatin ini kegagalan, bagaimana saya bisa jadi guru, bagaimana saya bisa sharing, bagaimana saya bisa ngajarin orang yang selama ini ngadepin yang sama nantinya. Harus saya lewatin. Makanya itu semangat membakar lagi. Karena misinya mau sehatkan banyak orang, ya itu yang menjadi saya punya api yang di dalam badan saya terus selalu harus bisa. Jadi nekat, mau nggak mau jadi belajar lagi. Nah itu yang menjadi terus berkembang, nggak stop.
sekarang kita ada di GH Growing ya. Kita dari mulai semai, ada nursery, kita masuk ke GH Growing. Nah ini dari mulai nursery ke growing itu dia butuh cuman 1 minggu 5 hari. Nah dari nursery terus pindah ke ruang growing dia butuh 3 minggu buat proses polinasi. Ini setting buat siramnya berapa kali tergantung ke kondisi cuaca gitu kan, kita setting panasnya, kalau panas kita siram berapa kali, kalau mendung berapa kali, kalau hujan berapa kali, jadi kita setting sesuai cuaca. Jadi di sini kita percaya banget di sustainability dan recycling. Setiap kali kita panen melon, semua kokopit itu serba kelapa untuk jadi media tanam kita kumpulkan. Banyak waste juga seperti daun-daun yang layu atau daun yang udah mati, bunga-bunga juga yang udah kita panenkan, kita di mixing dengan serba-serba kelapa ini. Kita dijadikan kompos, ditambah-tambah juga mikroba-mikroba, semuanya tanpa kimia, tanpa pupuk kandang. Kita olah ulang untuk jadikan kompos yang kita jual di market untuk bantu home gardening, hobi komunitas kita, dan juga banyak partner-partner farm kita yang bantu tanam buah sayur bersama kami. Jadi semua yang dari hasil produksi kita daur ulang, kita olah lagi, kita nambahin mikroba, dijadikan kompos, itu sebagian kita jual di market dan juga kita pakai ulang lagi untuk next batch tanaman kami. Waktu itu banyak sekali orang bilang, aduh kamu mana mungkin jadi petani. Banyak sekali orang yang jadi petani gagal dan gak gampang menjadi petani. Harus benar-benar kamu seriusin untuk bisa suksesnya. Makanya saya waktu itu saya stop dunia CD, saya belajar jadi petani keliling dunia lah, belajar sekolahnya gitu. Jadi petani di tempat orang, ketok pintu petani-petani yang lain, tuh tanam apa? Boleh nggak gue belajar jadi petani di sana? 2 tahun pertama saya keliling hanya belajar menjadi petani yang modern lah ibaratnya. Sama keluarga saya gitu loh. Kita keliling beberapa negara, nah kita akhirnya menjadikan, udah dapat ilmunya, saya udah praktekkan juga, saya masuk ke dunia Indonesia lagi, saya keliling ke beberapa kota di Indonesia, untuk belajar pertanian Indonesia sampai kemana. Dari situ saya baru bangun greenhouse pertama sebagai labnya saya. Labnya itu saya belajar 5 tahun sendiri loh, nggak jualan, cuman coba bibit ini, coba bibit itu, bibit yang tidak mungkin bisa berjalan di daratan rendah. Saya coba, bisa berhasil gitu, sesuatu buah atau sayur yang tidak mungkin bisa di daratan panas, daratan rendah, bisa jadi. Nah, dengan eksperimen, dengan banyak buang waktu dan pelajarin ilmu-ilmunya, akhirnya kita udah mampu bisa, baru kita mulai bangun skala besar punya yang namanya greenhouse yang pakai teknologi smart greenhouse. Menanam sayur, menanam buah gitu.
Saya tuh pada 10 tahun yang lalu, saya menghadapi divonis sama dokter, sakit. Sakitnya itu adalah otak sebelah kiri, nggak ada saluran darah. Waktu itu saya punya kolesterol 387, saya punya kencing manis 248. Dokter cuma bilang, kamu ini penyakit orang kaya, nggak ada obatnya. Obatnya cuma hanya bisa sendiri berubah. Makan yang benar, hidup yang benar, cara gayanya mesti berubah. Nah, saya mulai makan sayur. Ternyata baik itu. Sayur itu bisa menurunkan saya punya semua penyakit-penyakit yang tadi yang parah itu. Saya punya hati, ya udahlah kalau kita lihat musik pun juga akan berubah. Karena dunia musik orang udah nggak mau belanja di musik lagi, udah larinya ke streaming. Jadi mau nggak mau saya udah putusin, ya udah kalau saya udah mulai bisa belajar tanam sayur, saya harus masuk ke dunia sayur yang tidak ada krisisnya, yang tidak ada naik turunnya. Karena orang miskin, orang berduit, orang nggak ada duit pun sama tetap harus makan. Ini hari kita lagi lihat ke bagian belakangnya di greenhouse ini. Ini adalah water treatment plant ya kita. Di sini water treatment kita banyak pakai filter dan kita kontrol pakai teknologi. Kita ada panel-panelnya yang mengontrol pompanya jalan atau tidak, filternya jalan atau tidak. Proses filter-filter yang pakai teknologi yang namanya pakai UV, pakai RO, pakai ozon, semua kita pakai di sini. Nah, intinya filter-filter inilah yang membersihkan airnya dulu tanpa bakteri dan harus steril dan udah bagus, baru kita storage di sini. Prosesnya adalah air dari bawah tanah yang kotor-kotor ini kita naikin ke atas, di atas digenangin sampai 2 kali sampai 3 kali, baru turun melalui 17 filter ini. Filter-filter inilah yang proses, baru kita masuk ke namanya RO dan masuk lewat lagi yang namanya matiin dia punya mikroba dengan mikroorganisme dengan namanya pakai UV. Jadi melalui RO UV udah masuk, baru kita storage di storage water tank, reserve tank. Dari storage water reserve tank, barulah kita ini hari kirim air itu ke greenhouse untuk dicampurin nutrisi-nutrisinya, itulah yang menjadi sumber kehidupan untuk sayur-sayur kita. Proses dari situ masuk ke sini, Ya, langsung. Nah, baru ke sininya. Ya. Nah, berarti dari situ itu yang kotor-kotorannya gitu ya. Ngambil ke sini dulu, direndam. Baru ke sini. Sini dicucinya. Cuci, bersih, ke sini bilas. Udah dari sini udah boleh diangkat ke sananya, ya, ke keringannya. Ya. Kering. Jadi 3 proses. Ya. Yang kotor-kotoran masih di sini. Ya, masih. Ini udah bilas. Ya udah. Klorin. Oke. Di sini ini adalah ruang semai kita. Ruang semai itu adalah setiap hari kita panen, setiap hari kita harus semai. Ini semai dimasukin bibit-bibitnya ke dalam rock wool dan tray-tray ini supaya bisa di continue kita setiap hari jadi bisa panen terus. Karena kalau udah ada panen pasti harus semai untuk backup lagi. Terus keliling. Nanti tim kita lagi satu-satu bibit pakai manual system satu-satu yang ditanemin untuk siapkan semai untuk next month punya panen. Memang ini hydrofarm kelihatannya simple, hydrofarm. But di belakangnya itu udah banyak perjuangan selama 5 tahun, 7 tahun ini. Kita bukan sembarangan asal jadi. Benar-benar perjuangan keringat, darah, daging semua dicurahkan dalam satu perusahaan ini. Indonesia negara agraria. Masa sih kita import melulu? Kita harus bisa ekspor. Saya setuju dengan Pak Jokowi punya konsep, kita harus kuatkan lumbung makan kita. Nah, pertanian itu salah satu konsep yang saya anggap the future gitu. Kita harus bisa dreamnya kita ekspor ke luar negeri, jangan kita import melulu. Itu fokusnya saya.
sejak hydrofarm kita masuk ke market 2-3 tahun yang lalu, kita kan nggak cukup bisa supply dengan masyarakat Jakarta tok aja, segitu banyak orang. Kita bina banyak orang yang punya tanah, nah kita bina mereka, ayo bangun greenhouse, bangun teknologinya yang kita selama ini udah ngerti. Mereka mulai tanam, hasil tanamnya kita bantu jualin juga ke masyarakat lagi. Nah kita udah ada 4-5 partner selama ini di Jabotabek gitu ya. Nah kerjasama ini so far so good, malah mereka dari satu farm berkembang jadi farm kedua, jadi farm ketiga. Nah ini yang kita mau bina, asal mereka percaya, yes, berarti di kota udah bukan bangunan tok lagi, sudah bisa tanam menjadi petani. Daripada petani selama ini negatif, ini dijadikan petani kota, urban farming yang keren, yang bagus. Dengan pakai high tech, bangga kita sendiri, sayur kita pun juga bisa laku. Nah ini yang kita targetkan ke sana. Halo, welcome to Hydrofarm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita bicarakan bagaimana kita bisa menyembuhkan penyakit-penyakit darah tinggi. Saya ada channel sendiri yang namanya Hydrofarm TV. Hydrofarm TV itu ada misinya di belakang. Saya di sana banyak channel program-program video yang mengajarin orang bagaimana cara makan sayur, cara makan buah, cara hidup sehat. Di sana buah sayur pun itu bisa menjadikan obat buat kita. Umpama sampelnya, kita darah tinggi, sebenarnya makan sayur apa sih, buah apa sih yang bisa turunkan darah tinggi? Kencing manis juga sayur buah apa sih, suplemen apa sih yang bisa baikin kita? Asam urat, dan ini banyak detail-detailnya yang kita ngajarin cara bikin sayur, cara bikin buah, atau jadi jangan cuma hanya sekedar diet salad tok gitu. Salad pun kita kalau campuran sayurnya benar, itu bisa menjadi pengobatan buat kita. Makanya ini hari kita banyak sharing, channelnya kita pun jadi rame sekali dah sekarang. Setiap hari banyak yang kunjungi, banyak yang belajar dari situ secara cuma-cuma loh. Saya nggak menguntungkan, nggak cari duit sama sekali. Memang mau sharing aja supaya ilmu ini, supaya banyak orang yang muda-muda pun jadi lebih sehat. Tidak tergantung obat, balik-balik ke situ lagi. Akarnya kan absorb, kalau bisa nggak ada bakteri, punya air. Air yang bersih itu yang menghasilkan sayur sehat intinya. Oke, itu satu persatu di maintenance, harus dicuci, disikat, dikuras supaya benar-benar yang namanya kotoran-kotoran dibuang. Yang masuk ke akar adalah air yang bersih, air yang steril, air yang bagus prinsipnya. Nah, kalau cara bersihnya kita seminggu bisa dalam waktu 3 kali ya, seminggu ya. Itu kita skala maintenance-nya kita harus bersihkan. Nah, setiap kali panen kita juga harus bersihkan. Makanya penting banget ini kebersihan dan disiplin untuk merawat itu sayur menghasilkan produk yang prima. Karena pertanian nggak bisa sendiri, nggak bisa monopoli, nggak bisa kalau kita bilang tuh kayak dari A sampai Z sendiri. Pertanian itu adalah bisnis yang kolaborasi. Makin banyak orang bergabung sama kita, konsep yang sama, kita makin kuat. Nah sekarang ini hari, kalau sekarang dunia kita di pertanian, udah nggak ada anak muda yang join, yang tua-tua aja, yang nggak mau maju, yang cuma hanya segitu-segitu aja. Kita akan mati. Justru sekarang mesti bagaimana anjurkan anak-anak generasi milenial ini supaya bisa masuk ke dunia pertanian. Cuman cara masuknya, pertanian udah nggak seperti yang jelek yang zaman dulu. Pertanian modern itu jauh lebih santai, lebih enak. Image itu harus kita bongkar dulu. Pertanian adalah modern, pertanian adalah keren. Pertanian udah bukan
image-nya low lagi. Di pertanian harusnya gengsinya tinggi. Kita adalah keren lah pertanian. Nah ini yang kita harus terapkan di dunianya. Dari saya sendiri, karena saya juga udah umur 61, saya udah ngalamin yang namanya susahnya kalau lagi sakit. Ada uang pun gak bisa beli sakit untuk orang ikutin sakitnya. Itu yang pengalaman yang benar-benar pahit di hidup saya. Mau mati juga gak bisa, mau hidup juga gak bisa. Mau ditolongin dokter, dokter bilang saya gak bisa tolongin. Itu pengalaman yang saya gak mau diulangi oleh masyarakat. Walaupun saya belajar teknologi hidroponik, organik, apapun makan sehat ini dari luar negeri, saya harapkan kita punya produksi. Jangan kita menjadi pengimport. Kalau perlu, kita jadi pengekspor. Nah, kalau kita bisa ekspor, tularkan ilmu ini kepada makan sehat ini kepada negara-negara yang lain yang butuh. Wah, negara Indonesia akan jadi maju, akan jadi hebat. Dan kita juga anak-anak muda kita jadi lebih hebat, lebih pinter, negara jadi maju. Itu yang saya harapkan. Karena saya umur 60, nggak lama lagi kok. Kalau nggak di-share ilmu ini, kapain lagi? Nggak bisa dibawa pulang. Itu dream saya.